Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Septriasa, NIM 253.052. Akan melakukan tugas SPSS ANOVA 2 arah. Nah, berikut adalah tabelnya, tabel data. Dan ini hasil dari tabel data tadi yang telah saya copy. Nah, dalam ANOVA 2 arah itu ada syarat pemberian kategori, yaitu perempuan saya beri kategori 1 dan laki-laki itu kategori 2. Sedangkan masa kerja kurang dari 5 tahun kode 1, 6-10 tahun kode 2, besar dari 10 tahun kategori 3. Nah, kategori ini sebagai lambang saja, bukan sebagai tingkatan bahwa perempuan ini tinggi dari laki-laki, bukan, tapi sebagai lambang saja. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya sesuaikan dengan kategori ini. Contoh, perempuan itu kategori 1. Nah, di sini saya bikin satu-satu. Berikut adalah kita buka aplikasi SPSS. Pada SPSS ini kita langsung masuk ke variabel view. Pada name kita ketikkan gaji, lalu jenis kelamin, kemudian masa kerja. Untuk desimal 2 bisa kita rubah menjadi 0. Lalu pada value jenis kelamin itu kita rubah karena jenis kelamin ada 2 kategori, yang mana kategori pertama yaitu perempuan dan kategori 2 itu laki-laki. Lalu kita klik ADD, lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu masa kerja, ada 3 kategori. Kategori 1 itu kurang dari 5 ADD. Kategori 2 itu 6-10 ADD. Kategori 3 lebih dari 10 ADD. Lalu OK. Selanjutnya yaitu buka data view. Lalu kita kopikan nilai gaji yang ada di Excel tadi. Lalu kita paste pada SPSS. Lalu nilai jenis kelamin dan masa kerja yang ada di Excel juga kita copy. Nah, kenapa pada jenis kelamin itu tertera kata-kata perempuan dan laki-laki, padahal tadi kita memasukkan angka 1 dan 2. Nah, hal ini terjadi karena pada value yang ada pada variabel view itu bagian jenis kelamin itu kita kategorikan menjadi 2, yaitu perempuan sebagai 1 dan laki-laki sebagai 2, sehingga yang nomor 1 dan 2 tadi otomatis berubah menjadi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu kita akan mencari analisis ANOVA 2 arah. Nah, sebelum mencari analisis ANOVA 2 arah, kita akan mencari analisis normalitas terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya yaitu kita klik Analyze, lalu General Linear Model, klik Univariable, lalu gaji kita pindahkan ke Dependent Variable. Jenis kelamin dan masa kerja kita pindahkan ke Fixed Factor. Lalu klik Save, checklist standardized, klik Continue. Oke. Lalu hasil output ini kita abaikan dulu. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic. Kita klik Explore. Yang standardized kita pindahkan ke Dependent. Lalu kita klik Plots, lalu kita checklist Normality. Lalu continue, klik OK. Nah, untuk ujian normalitas maka kita cari tabel test of normality, dimana ketika sampel besar dari 50 maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan jika kecil dari 50 maka menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini data kita ada 45 sampel, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini signifikannya yaitu 0,698, di mana 0,698 itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Caranya yaitu kita klik Analyze, lalu klik General, lalu klik Univariable, kita klik Save, dan hilangkan centang pada standardized. Klik Continue, klik Option,
Lalu jenis kelamin masa kerja, jenis kelamin dan masa kerja kita pindahkan ke display means for. Deskriptif statistik kita checklist. Homogeneity test kita checklist. Lalu continue. Klik OK. Nah, untuk menguji homogenitas maka kita mencari tabel Levene test of equality of error variance, di mana hipotesisnya yaitu jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, di sini nilai signifikannya yaitu 0,335 di mana besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini bersifat homogenitas. Selanjutnya yaitu uji ANOVA 2 arah, yang mana kita akan menggunakan tabel test of between subject effect, yaitu tabel yang ada di bawah ini. Nah, di mana hipotesisnya yaitu ini pengaruh faktor jenis kelamin. Jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka H0 nya diterima. Jika signifikan kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, di sini nilai signifikannya yaitu 0,672, yaitu H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan gaji dengan jenis kelamin. Yang kedua yaitu pengaruh faktor masa kerja, di mana signifikan masa kerja itu 0,000, yaitu kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa paling tidak salah satu rata-rata masa kerja tidak sama. Yang ketiga yaitu interaksi jenis kelamin dengan masa kerja. Nah, di sini jenis kelamin dan masa kerja memiliki signifikan 0,282 yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa efek faktor jenis kelamin tidak tergantung pada faktor masa kerja, dan efek faktor masa kerja juga tidak tergantung pada faktor jenis kelamin. Nah, untuk menginterpretasikan keyword itu teman-teman bisa mengcopy hasil output ini ke Microsoft Word. Nah, ini adalah hasil interpretasi saya dari hasil output SPSS. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit hasil output dari SPSS tadi. Nah, di sini ada output between subject factor. Di sini ada jenis kelamin dan masa kerja. Nah, jenis kelamin ini ada dua kategori, yang mana satu ini kategori untuk perempuan, dua untuk kategori laki-laki. Dan masa kerja itu terbagi tiga kategori. Satu itu kurang dari 5, dua itu 6 sampai 10. Kategori 3 itu besar dari 10. Nah, ternyata yang orang dari perempuan ini ada 23 orang, sedangkan untuk laki-laki itu ada 22 orang. Totalnya 45 orang. Jadi sesuai dengan data kita. Sedangkan masa kerja kurang dari 5 itu ada 15. 6 sampai 10 ada 14, besar dari 10 ada 16. Nah, ini jika ditambahkan maka hasilnya juga 45 orang. Selanjutnya yaitu deskriptif statistik. Nah, di sini jenis kelaminnya ada perempuan dan ada laki-laki. Untuk perempuan yang masa kerjanya kurang dari 5 itu rata-ratanya 344. Untuk yang masa kerjanya 6 sampai 10 itu rata-ratanya 312. Nah, ternyata untuk orang-orang yang mendapat nilai rata-rata 344 itu ada 10 orang. Untuk rata-rata 312 ada 5 orang. Untuk rata-rata 238 ada 8 orang. Dan untuk rata-rata 300,43 ada 23 orang. Nah, ini jika ditotalkan maka hasilnya juga 45. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.